kalimat baik. Orang yang hebat itu adalah orang yang dia mampu marah tapi tidak marah. Dia mampu marah tapi dia tidak marah. Nah, kalau boleh kita renungkan sebelum bulan Ramadan ini, maka kita kamu bertengkar lapar, gitu ya, balik haus, dari panas mentang menteri. Saya diomongin saya kan di pasar, diomongin pas saya ke masalah, belumlah kita dengan anak-anak, dengan istri misalnya. Nah, kurang-kurangnya itu memancing emosi. Nah, orang yang bertakwa itu adalah orang yang pandai mengendalikan emosi. Kapan dia harus marah, kapan dia tidak marah. Lain ulah anak gitu. Karena suatu saat kita boleh marah. Dan bahkan mungkin kita harus marah. Makanya agama dikatakan nama. Makanya Nabi Muhammad dikatakan tidak marah. Itu harus marah dan wajib marah. Wal qadimul baik mampu mengendalikan emosi. Wal afina anna orang yang bertakwa itu mampu memaafkan manusia. Meminta maaf itu sulit. Ya, meminta maaf itu sulit, tapi jauh lebih sulit memaafkan. Ketika merasa dizalimi, kita merasa dianiaya, tiba-tiba orang selesai menganiaya dia meminta maaf. Saya ngahampura lamun geus kalunasan heula. Kudu ieu mah satu kosong. Lamun geus satu-satu makanya orang bisa memaafkan. Terkadang seperti itu. Meminta maaf itu sulit, tapi memberikan maaf itu jauh lebih sulit. Nah, orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu memaafkan manusia. Nah, Rasulullah SAW adalah orang yang mudah sekali memaafkan manusia. Mudah sekali memaafkan. Siksaan itu dimaafkan oleh Rasulullah. Sabrengsek orang Yahudi, ya, pikas sebelum orang Yahudi, tapi orang Rasulullah dimaafkan. Rasulullah orang itu tentang orang bukan. Rasul itu adalah orang yang sangat pemaaf. Mudah sekali memaafkan orang. Warna Inna Allah yuhibbul muslimin, dan Allah itu mencintai orang yang muhsin, orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Nah, kemudian ciri orang yang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wa kadhimina al-ghayza wa 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahsyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru dzunubihim. Nah, orang yang bertakwa itu apabila dia melakukan perbuatan keji, ya, perbuatan maksiat, nah, buru-buru dia sibuk tahu. Jadi ciri dia bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah melakukan maksiat, pernah melakukan maksiat, tapi tidak paham fahisatan, audalamu atau menzalimi diri sendiri, angku sahur. Tidak kalau Allah buru-buru ingat ke Allah, pasca baru kemudian meminta ampunan. Walau yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, kemudian tidak mengulang kembali apa yang dia lakukan. Ya, tidak mengulangi. Boleh dijadikan obat sambal. Ongkoh lada, obat, lada itu kan sambal mana? Waduh. Salam. Waladina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun.
Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim. Mereka itu balasannya adalah ampunan dari Allah. Wa jannatun tajri, dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, yang mana kekal di dalam. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itu pahala buat orang-orang yang berbuat baik, yang mengerjakan, yang melakukan. Nah itulah bagi ciri-ciri orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah pahalanya ampunan dan surga. Nah, hadirin wa hadirat rahimakumullah, itulah sebetulnya yang diharapkan di dalam saum di bulan Ramadan ini. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi saum, tarawih, lailatul qadar tiada lain adalah untuk memperoleh ampunan dari Allah. Barang siapa yang saum, barang siapa yang tarawih, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman dan karena mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Oleh Rasulullah disindir gitu. Rugi orang yang ketika rugi seseorang, celaka seseorang, hina seseorang yang ketika dia diberikan kesempatan ibadah di bulan Ramadan, tapi ketika keluar dari bulan Ramadan dosa-dosanya kan dihapura, rugi, hina, celaka. Kamin sa'imin laisa lahu illa kamin sa'imin laisa lahu min siyamihi illa ju'. Berapa banyak orang yang saum tapi tidak mendapatkan apapun dari saumnya kecuali lapar dan dahaga. Sahan merugi itu dihapura ku Allah, dia saumnya hanya lapar dan dahaga saja. Ukur ngerenang dahar jeung minum. Padahal laisasyan minal akli wal syurbi. Bukanlah yang dinamakan dengan saum itu menahan dari makan dan minum. Inna masya minal lagwi wa rafat. Melainkan yang dinamakan dengan saum itu adalah menahan dari lagwi. Lagwi itu adalah lakuh, perbuatan yang sia-sia. Pandi orang mah aya tradisi ngabuburit. Ngabuburit ngarah maghribna karek sekarasa. Ya, baru datang ngabuburan, baru datang kan lodong gitu di lembur main lodong, main petasan. Sekarasa, lamun bapak-bapak catur baru dikira teh kopi. Bari nuang kuaci kan sekarasa maghrib teh. Tenanawan. Cuma lagu gitu. Ya kenapa tidak dimanfaatkan dengan event-event seperti ini? Jadi lagu. Karena menang ilmu tidak setiap orang kalau ilmu menang ilmu. Tapi yang setiap orang kalau ilmu selama dia ialah dihapura dosa. Atau orang tidak dihapura dosa. Langkah kanan dihapura dosa, langkah kiri ditingkatkan derajat. Ini narik gogol dosa cuma mana? Macam kurang ngitung jam capek. Sekaluan. Mana? Penting ini tak. Lain orang itu begitu. Minalagwi disebut saum itu adalah menahan dari hal-hal mulago, sia-sia, manfaat. Ya, hati-hati Pak, WA HP. Nah, gitu. Lagu akhirnya.
umum buru di Telagot sekitar Medan Baru. Ada apa kode? Sekitar Medan Baru apa lamun aya grup anu sekitar Medan Baru bulan makan bendera keluar di lampu. Nah, lagu mata membatalkan sampai kebayang ke bapak. Kenapa orang tua harapan kalau sekitar atau apa kepada di tempat batal puasa dari tempat banjir maka mana keluar ibu maka kebaran minallah barokah dan dari teropas itu kata-kata menjawab, kata-kata menjawab, kata-kata ada sawokah. Yang kayak gitu. Hati-hati bulan Ramadan tahu sawokah. Kendalikan, kenapa? Bisa membatalkan pahala saum. Jadi hari saumnya menjadi ngan menang ukur menang lapar saum syukur. Tidak akan menggapai mata padana mindam ibu firlahu mata padana mindam iman bangun. Kenapa? Karena tidak bersungguh-sungguh di dalam saumnya. Nah, hadirin wa iman, kita sekarang menuju 10 hari terakhir. Nah, 10 hari terakhir ini adalah babak final, babak penentuan. Apakah kita benar-benar di keluar Ramadan ini benar-benar muttaqin atau keluar Ramadan teh namanya atau pecundang gitu. Apa sih jangan apa sih? Nyuat. Nah, penentuan ini sekarang itu malam 21. Rasulullah SAW ketika masuk 10 hari terakhir Ramadan itu mengencangkan ikat pinggang, kemudian membangunkan istri-istrinya. Artinya ketika membangunkan istri-istrinya berarti istrinya loba. Jadi kemarin membangunkan istri-istrinya, tapi membangunkan istrinya dengan hiji-hijina. Oh ya, takdir disurat. Nah, artinya apa mengencangkan ikat pinggang? Orang besar wasok, lain mengencangkan ikat pinggang orang melonggarkan ikat pinggang, sebab kemerkaan. Pebating dahabna. Mengencangkan ikat pinggang artinya menjauhi istrinya. Menjauhi istrinya. Jadi ka istrinya teh hiji murid Allah hiji nepi ka akhir Ramadan ampura wayahna. Wayah bapak. Nah, izin gitu ya, menjauhi dirinya, fokus untuk ibadah, menghidupkan malam Lailatul Qadar. Hari orang mah iktikaf anu benar macam benar. Dan karena iktikaf yang benar itu tidak boleh keluar masjid kecuali hajat. Bahkan misalkan ada saudara yang sakit, jangan nengok. Kalau ada inuran meninggal, jadi nengok. Itu iktikaf yang benar. Gitu. Orang kan kerja aja iktikafnya. Nah, jam 12. Kemudian jam kilo karek diajar iktikaf.
acara itikaf. Kalau itikaf yang berat memang terkeluar dari mulai ini nih malam ini keluar itu takbir atau pas buka baru siapa yang menyiapkan makanan istri. Jadi segala kebutuhan itu adalah disiapkan oleh istri. Jadi orang mah kalau ada bangkai kecil, bangkai besar, begitu. Itu disebut itikaf. Sekali-kali mau begitu banyak atau itikaf model itu. Cuma tak usaha masalah. Makanya kalau jadi pengusaha ini, selama kita jadi karyawan kan nggak bisa. Shift malam, aduh. Kok masih malam? Sekali deh. Selama kita jadi karyawan